Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. At-tauhid wal asas fid diyanat as-samawiyah. Ketauhidan atau keesaan Tuhan adalah sebagai fundamen yang sangat mendasar bagi agama langit kulliha semuanya. Perlu saya terangkan bahwa agama langit itu apa? Agama langit itu agama-agama yang punya nabi, punya Tuhan, punya nabi, dan punya kitab suci. Agama lawannya apa? Agama bumi. Agama bumi itu adalah agama yang dibikin oleh manusia, yang merupakan kumpulan-kumpulan mitos-mitos, dongeng-dongeng, petata-petiti, peribahasa, dan tahayul-tahayul lainnya yang menjadi sikap hidup bersama. Namanya agama bumi. Agama langit seperti apa? Ya, seperti agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Adapun agama-agama seperti agama Wiwitan, agama animis, agama itu agama yang dicipta oleh manusia, namanya agama bumi. Kalau agama itu tidak punya kitab suci, tidak punya nabi, artinya hanya kumpulan tradisi dari suatu masyarakat, namanya agama bumi. Udah paham? Itu. Fakana awwalun nida'in li jami'il anbiya'i war rusuli, maka panggilan yang pertama kali untuk seluruh nabi dan rasul, kama warada fil Qur'anil Karim, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu berbunyi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, mengabdilah kepada Allah, kamu tidak punya Tuhan selain Allah. Wa wujudullahi ta'ala minal badahati, keberadaan Allah atau adanya Allah itu adalah merupakan persoalan yang badihi. Yang badihi itu yang kata orang Jawanya gampang jelipang. Minal badihiyat, lawannya badihiyat itu nazariyat. Kalau kita bisa memahami sesuatu secepatnya tanpa berpikir, sesuai dengan insting kita, langsung tek kita paham, itu namanya al-umur al-badihiyat atau disebut al-badahat. Tapi kalau nazariyat itu kita perlu mengasah otak dulu dengan pengalaman, dengan ilmu, diuji coba, dieksperimenkan, disimpulkan, dianalisa, dan sebagainya dan sebagainya. Manusia mengenal Tuhan itu adalah umur badihiyat, sesuatu yang sangat mudah sekali dipaham, bahwa setiap manusia, saya tambahkan lagi, secara mudah sekali, ya, allati yudrikuha al-insan, yang bisa diketahui oleh manusia bifitratihi, dengan fitrahnya, dengan instingnya. Jadi artinya bukan hanya dipengaruhi instingnya, memang manusia ketika dia menggunakan instingnya saja itu sudah yakin, pasti meyakini bahwa Tuhan itu ada.
Jadi Tuhan itu ada diyakini oleh manusia yang paling primitif sekalipun. Dan semua orang bertuhan. Saya ingin mengatakan bahwa semua manusia bertuhan kecuali orang idiot, orang gila. Asal otaknya waras, orang itu pasti bertuhan. Hanya persoalannya mungkin ketika menyebutkan siapa nama Tuhanmu, di situ baru berbeda. Tapi yang penting bertuhan. Sehingga ketika ada orang mengatakan ini adalah orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan, bohong, saya nggak percaya ada orang tidak bertuhan tuh. Semua orang bertuhan. Jadi ateis siapa? Ateis itu menurut saya boleh diperdebatkan. Bukan orang yang tidak percaya adanya, bukan orang yang tidak percaya ada Tuhan, tetapi orang yang keluar dari satu agama karena agamanya tidak meyakinkan dirinya. Nah, dalam mencari Tuhan yang lain nggak ketemu-ketemu, itu aja. Jadi sementara disebutnya orang yang tidak bertuhan, tapi sebetulnya dia mencari Tuhan yang belum ketemu, itu aja. Karena agama yang dia peluknya tidak meyakinkan, akhirnya murtad. Orang murtad itu dari agama saja, dari orang Islam juga murtad banyak. Malah justru peristiwa yang kita rekam bersama dalam sejarah, begitu Nabi meninggal dunia, gelombang pemurtadan luar biasa sampai mengguncang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang dilakukan? Menjadi gamang, ini orang murtad. Terus diapain? Gerakan pemurtadan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah disebabkan karena mungkin mereka terkejut ketika mendengar nabinya meninggal dunia. Lah, kalau begitu Islam bohong, nabinya mati. Makanya itu kan dijawab, ada mungkin orang yang murtad karena dia kaget nabinya meninggal, berarti agama itu nggak benar. Karena dia anggapannya nabi itu sejenis malaikat yang tidak bakal mati. Makanya ketika Nabi meninggal, Sayyidina Umar berpidato kepada masyarakat. Bahkan tadinya termasuk Umar orang yang tidak percaya Nabi itu meninggal dunia. Malah kalau ada orang bilang Nabi mati, ditempong cangkem sisam. Karena saking tidak percaya meninggal. Setelah dia yakin mati, lalu dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Mungkin itu pidato yang sangat terkenal sekali. Sekalipun dalam pikiran saya pidato itu ada makna politiknya juga. Nanti kita bahas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Ada nuansa politisnya sedikit, tapi kita abaikan dulu sementara. Yang ingin saya sampaikan di sini, pesan saya bahwa ada orang yang murtad disebabkan karena dia terkejut kok nabinya meninggal. Seharusnya kan tidak meninggal gitu. Kemudian ada lagi pemurtadan yang disebabkan karena persoalan perebutan kekuasaan, tidak puas dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi kedua-duanya itu sebagai sebab pemurtadan atau sebab yang lain juga ada, tetapi yang dihadapi, ancaman yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana dia memanage ya kegaduhan ini, bagaimana mengelola peristiwa yang terjadi. Bingung, diapakan, diperangi orang Islam. Nah, mencari alasan dalam Al-Quran, apakah kita habisi mereka? Tidak ada alasan orang murtad dibunuh dalam Al-Quran. Lalu disitulah muncul hadis Nabi
man baddala dinahu faqtuluh. Betul lihat hadis itu. Di sini saya ingin memberikan satu penilaian bahwa mangga kelas sama motor mendekati sen bojindun luru kelas ngono anda beli kelasane ikan yang alpane kamar kubu ko anak karpet abang kah gak bener melas bakal wong wadon dodok atisan ko kalau wadon mah pengen sangat baik kok. Ya, jadi artinya bahwa betapa Abu Bakar As-Siddiq ini dalam mengambil kebijakan apapun selalu menuntut adanya payung hukum. Itu satu. Orangnya sangat berhati-hati. Sehingga ketika dalam kasus pengumpulan Al-Quran saja yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa orang yang hafal Quran pada mati meninggal dunia, kemudian pelepah kormanya pada rusak, batu-batunya pada hilang, kulit-kulit itu dari makan tikus. Lalu bertanya nanti bagaimana buat anak cucu kita, apa pertinggalnya? Ini bisa kehilangan kitab kita ini. Apa kata Abu Bakar? Pokoknya Nabi tidak pernah menyuruh kita membuat mushaf, tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Cukup kita sampaikan, kita dengarkan, kita hafal, wes berulang-ulang, ya kan? Nah, sampai itu saja Kanjeng Sayyidina Abu Bakar memintakan payung hukum. Nabi tidak pernah menyuruh. Jadi pokoknya tidak. Nah, ketika menghadapi orang murtad juga bagaimana? Apa diserang, ditumpas? Dasarnya apa menumpas orang murtad? Di Al-Quran nggak ada orang murtad itu dibunuh. Dan selama Nabi hidup juga nggak ada Nabi pernah membunuh orang murtad tuh. Dalam perjanjian dengan orang Quraisy ada pasal-pasal orang Quraisy yang murtad silahkan kembali ke Mekah, betul nggak? Tetapi orang Madinah yang Muslim, ya artinya ketika kembali ke Madinah tidak boleh dipaksa untuk kembali lagi. Itu artinya perjanjian yang tidak sebanding, tapi Nabi silahkan. Itu saja jelas bahwa orang murtad tidak harus dibunuh, tidak ada hukuman untuk orang murtad dibunuh. Tetapi muncullah hadisnya, punten muncullah nyarinya biasa Abu Hurairah gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Saya jujur saja tidak sepakat dengan orang murtad dibunuh, termasuk juga zani muhsan itu dirajam, nggak ada. Hukum rajam itu kan di ayat yang sudah tidak ditulis Al-Quran. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajlidu kulla wahidin minhum farjumuhuma nakalan minallah, kan tidak ada. Jadi teksnya dihapus tapi baqiya hukmuhu, kan nggak ngerti. Bunyi ayatnya nggak ada tapi hukumnya masih berlaku, itu kan jadi persoalan bagi saya. Iya. Kalau begitu berarti Al-Quran kurang dong. Nah, ini kita semacam itu. Tapi yang penting bagi saya adalah bahwa orang murtad dibunuh itu bertentangan dengan la ikraha fiddin. Orang masuk agama Islam tidak ada paksaan. Tapi kalau keluar nggak boleh. Bulik begini. Mancing mangkam itu belum dipatahin sih macam. Ya itu. Ini di YouTube di Indonesia juga seperti Felix Xiao siapa namanya itu
juga membahas tentang orang murtad. Felix Xiao, ya itu sama seperti Syekh Al-Qardawi juga begitu. Kenapa harus dibunuh? Ya kalau nggak begitu habis umat Islam. Lah saya jadi ngeri banget nih. Jadi memang umat Islam mempertahankan eksistensinya harus dengan bunuh orang, bukan dengan memperkokoh argumentasi, bukan kita membangun kemakmuran bahwa orang masuk Islam semakin nyaman, orang Islam semakin bahagia. Bukan itu caranya. Ini kalau keluar dibunuh, itu semacam itulah. Oke, silakan, nggak ada masalah itu, silakan tangan. Tapi kalau di Indonesia akan diberlakukan hukum bunuh untuk murtad, ya kita lawan. Iya dong, iya dong. Setuju nggak? Ya lawan. Nggak bisa. Wah. Ya artinya ini kan tidak ada dasar hukumnya, belum menjadi undang-undang. Perbedaan ini sekedar ngomong nganggur, betul nggak? Kecuali kalau sudah jadi undang-undang yang ditetapkan, diratifikasi oleh DPR, sah, ketok palu, berlaku mulai tanggal. Nah di situ kita real berdebat. Tapi ini kan sekedar ngomong nganggur, ya kan? Kalau mau silakan dibikin rancangan undang-undang hukuman mati orang yang murtad. Kira-kira sukses berhasil nggak kira-kira? Nggak bakalan. Iya kan? Kira-kira bisa lolos nggak rencana undang-undang wajib bunuh orang murtad? Nggak bakalan. Iya, pasti akan ditolak oleh seluruh bangsa Indonesia. Apalagi yang orang yang beragama lain, orang Islam juga pasti menolak semuanya itu. Ya, tetapi itulah kira-kira. Nah, saya kira itulah mungkin dalam perkembangannya, bahwa pada akhirnya itu kembali kepada pokok masalah bahwa manusia itu bertuhan. Secara insting manusia bertuhan. Begini aja lah di logika ilmu tauhid untuk lil madaris al-ibtidaiyah kan gitu. Dalil aklinya adanya Tuhan. Setiap ada sesuatu mesti ada yang membuat. Itu logis. Asbak ini ada kan? Ada yang buat enggak? Ada di atas meja, ada yang naruh enggak? Kalau ini hilang ada yang ngambil enggak? Enggak mungkin dong. Jadi sendiri, datang ke meja sendiri lalu hilang sendiri, kan enggak mungkin. Itu kan artinya itulah secara fitrah bahwa manusia mengakui ada Tuhan. Kemudian yuzul insan bifitratihi wa yahtadi ilayya bitabiatihi, dan orang akan mengambil kesimpulan, akan paham bahwa Tuhan itu ada, yaitu secara alami ya. Masyarakat yang paling primitif pun sudah mempercayai adanya kekuatan di balik alam nyata ini. Ada metafisika ya, di belakang alam ini ada yang maha mengatur, itulah Tuhan. Kemudian ketika kita tanya siapa nama Tuhanmu, nah di situ baru berbeda. Ada yang mengatakan Tuhannya adalah pohon beringin yang rindang ini, ada yang sungai Nil, ada yang berhala, ada yang matahari dan sebagainya. Nah, Tuhan kita itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana engkau tahu namanya Allah? Ya karena dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada kasih tahu, kita juga berbeda Tuhannya. Tapi yang menjadi dasar bahwa manusia itu bertuhan bifitratihi, secara insting manusia bertuhan, itu aja. Kemudian walaysa min masailul ulumil mu'aqqadati, persoalan mempercaya diri Tuhan itu tidak termasuk masalah-masalah ilmu pengetahuan yang sangat kompleks, tidak terlalu kompleks, tidak terlalu sophisticated, tidak jelimet, tidak ruwet, tidak angel ya. Dengan gampang orang bisa paham Allah itu ada. Wala min haqa'iqit tafkir al-arid al-awisah, dan juga
tidak melalui pengumpulan data realita tentang berpikir yang sangat mendalam juga enggak juga sih, yang sangat sulit. Tidak perlu berpikir panjang-panjang, sudah begitu melihat alam semesta ya pasti sudah ada yang membuatnya. Oke. Wal iman huwa at-tasdiq al-qalbi. Iman itu adalah pembenaran hati. Artinya hati kita membenarkan, meyakini, menyetujui. Jadi iman itu adalah min afal al-qalb, perbuatan hati kita yang sifatnya membenarkan, menyetujui, mengakui. Wa huwa an tu'mina billahi, yaitu intinya mah iman, keimanan dalam agama Islam itu ya pertama-tama yaitu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi, malaikatnya, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rusul-rusulnya, wal yaumil akhir, dan percaya adanya hari akhirat, hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir Tuhan yang baik dan yang buruk, wa jami'is sam'iyat, dan semua apa saja yang dapat didengar, yang terdengar, allati waradat fi kitabillah, yang ada di dalam kitab Allah. Kita wajib mempercayai apapun yang ada di dalam Al-Quran sebagai suatu kebenaran, bahwa itu adalah firman Allah. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ini adalah firman Allah. Nah, nanti ketika kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang diharuskan kita percaya, andaikan ada seseorang yang berpikir kritis, mungkinkah ini firman Tuhan? Ini kadang-kadang orang keburu murtad, kamu meragukan. Entar dulu, ya kan? Ini ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Ini ayat yang tidak realistis. Ini tidak relevan. Langsung tanpa jeda waktu dihalalkan darahnya. Kenapa Anda memunculkan semacam itu? Ini berarti bahwa di dalam agamamu tidak boleh orang berpikir kritis. Pokoknya percaya, selesai. Tutup jendela, tutup pintu, matikan lampu, pejamkan mata, percaya. Seperti itu maunya, pengennya begitu. Jadi artinya ketika orang itu mengkritisi atau melihat adanya kontradiksi, melihat adanya tidak realistis dengan lapangan, itu artinya orang itu ingin mencari yakin. Betul enggak? Orang itu mencari yakin. Setelah ternyata agamanya tidak bisa meyakinkan, dia boleh keluar dan tidak usah dibunuh dong. Kalau nggak yakin ya gimana lagi? Anda bisa nggak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda yakini? Itu yang persoalan. Nah ini kita ini seperti berpikir kayak algojo, pokoknya pancung. Jadi boleh enggak orang mencari yakin dalam beragama? Malah justru Al-Quran menyuruhkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak bertadabbur? Ditadabbur itu bukan dibaca terus diyakini, ditadaburkan maknanya. Jadi artinya biarkan orang berpikir kritis, biarkan dia mencari kebenaran sampai dia yakin. Nah setelah dia menemukan bukti-bukti kebenarannya, ya pasti dia lebih yakin dari Anda dong. Betul enggak? Itu. Jadi tolong jangan tergesa-gesa kita memusuhi orang yang mengkritisi agama ini, karena bagaimanapun juga kegelisahan itu muncul di mana-mana tentang, karena bagaimanapun namanya hukum-hukum, terutama fikih terutama,
itu sepertinya tidak boleh dipertanyakan. Iya, membuat kita menjadi orang dungu. Sekarang begini, menurut madhab menurut Imam Syafi'i, ada orang berzina sampai perempuan hamil dan lalu lahir. Statusnya apa? Anaknya bukan? Bukan. Karena air si perempuan itu adalah bukan air syar'i, artinya air setan itu. Kata Imam Syafi'i, anak janda itu boleh dikawini. Masuk akal enggak? Yang cungure pada aja goyan dengak ka isin disirap. Tetap mau dipertahankan pendapat Imam Syafi'i, boleh mengawini anak jadahnya sendiri. Hanya persoalan pokoknya ya wis pokoknya. Contoh lagi, ini Abu Hanifah, ini biar kita, artinya begini, ketika ada orang yang ingin mencari keyakinan, jangan dipenggal seperti itu, hai umat Islam. Ini kan sudah generasi milenial, mereka tidak mau dipaksa-paksa percaya begitu tuh. Mereka mencari bukti, betul nggak?